Pernah nggak sih Anda bikin kampanye kesehatan, udah penuh data akurat, informasinya lengkap, tapi kok orang-orang nggak berubah juga perilakunya? Nah, hari ini kita bakal bongkar resepnya. Kita akan susun bareng-bareng panduan praktis biar kampanye kita itu benar-benar nendang dan bikin perubahan. Ini nih pertanyaan utamanya ya kan? Kenapa sih kampanye yang udah kita capek-capek bikin, isinya informasi paling top, tapi kok seringnya gagal? Kalau cuma ngasih brosur sama fakta aja, ternyata nggak cukup buat ngubah kebiasaan orang. Terus, apa dong rahasianya? Oke, buat ngejawab itu semua, kita akan jalan lewat 5 tahap. Kita mulai dari masalah dasarnya, kenapa informasi aja nggak cukup, terus kita coba bedah psikologi audiens kita, sampai nanti kita punya toolkit strategis yang siap Anda pakai langsung di lapangan. Nah, ini poin kuncinya. Dengerin baik-baik, fakta itu nggak mengubah perilaku. Perubahan yang beneran itu terjadinya bukan di otak, tapi di hati. Jadi, tugas kita itu mengubah cara orang merasakan kesehatan mereka, bukan cuma nambahin apa yang mereka tahu. Fondasi dari semua pembahasan kita hari ini sebetulnya simpel banget. Aksi atau tindakan itu adalah garis finish, bukan garis start. Jadi, sebelum kita berharap seseorang mau bertindak, ada satu hal yang harus kita ubah lebih dulu, yaitu persepsi mereka, cara mereka ngelihat masalahnya. Oke, jadi kalau persepsi itu kuncinya, gimana dong cara kita memahaminya? Nah, sekarang ayo kita masuk lebih dalam. Kita coba intip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala audiens kita? Yuk, kita mulai dari persepsi. Coba bayangin deh, persepsi itu kayak kacamata yang dipakai sama setiap orang. Kacamata inilah yang nentuin gimana mereka ngelihat resiko kesehatan. Ada yang kacamatanya buram, ada yang warnanya beda. Nah, tugas kita itu pertama, pahami dulu kacamata mereka. Dan kalau perlu, kita bantu mereka buat ganti lensanya jadi lebih jernih. Nah, persepsi risiko itu sebenarnya cuma soal dua pertanyaan simpel yang ada di benak kita semua, seringnya tanpa kita sadari. Pertama, ini bisa kena ke gue nggak ya? Dan yang kedua, kalau kena bakal separah apa sih dampaknya? Nah, jawaban dari dua pertanyaan inilah yang jadi bahan bakar buat seseorang bertindak, atau malah cuek aja. Dan disinilah seninya, ini bagian yang agak tricky. Kalau persepsi risikonya kerendahan, orang bakal abai, nggak bakal kejadian. Tapi kalau ketinggian, malah bisa bikin mereka takut, panik, terus malah menyangkal. Jadi tujuan kita itu nemuin titik keseimbangan yang pas. Risiko yang dirasa cukup tinggi buat bikin mereka gerak, tapi tetap realistis dan nggak bikin lumpuh karena takut. Oke, setelah persepsinya terbentuk, kerjaan kita belum selesai. Kita perlu bangun semacam jembatan. Jembatan ini ngehubungin antara pengetahuan dengan tindakan nyata. Nah, jembatan ini ditopang sama 3 pilar kuat. Pilar pertama itu kognitif, alias apa yang mereka tahu. Pilar kedua, afektif, alias gimana perasaan mereka soal itu. Dan pilar ketiga, konatif, yaitu niat mereka untuk benar-benar bergerak. Tapi kan, kita sebagai manusia ini nggak hidup sendirian di gua ya. Kita udah ngomongin faktor internal yang ada di dalam kepala. Sekarang waktunya kita lihat keluar. Kita akan lihat kekuatan dahsyat dari lingkungan sekitar yang seringkali, jujur aja, jauh lebih kuat pengaruhnya dalam ngebentuk perilaku kita. Ada 2 arus sosial yang kuat banget ngedorong kita. Yang pertama, norma subjektif. Ini tuh kayak bisikan dari orang-orang terdekat kita, keluarga, temen. Kamu harusnya begini. Yang kedua, norma deskriptif. Ini lebih ke, oh ternyata semua orang di sini ngelakuin ini ya. Nah, arus ini seringkali digerakkan oleh tokoh masyarakat atau influencer lokal. Dan dua-duanya ini, sadar nggak sadar, gede banget pengaruhnya ke pilihan kita. Dan satu lagi, jangan sekali-kali meremehkan kekuatan dari pengalaman. Serius, satu cerita nyata, satu testimoni dari orang yang kita kenal, atau ngelihat sendiri anggota keluarga yang sakit misalnya, itu dampaknya bisa ribuan kali lebih nancap di hati daripada tumpukan brosur yang penuh data statistik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita ngubah semua teori yang tadi kita bahas jadi toolkit atau perangkat strategi yang praktis dan bisa langsung Anda pakai buat kerja. Lihat tabel ini semacam peta jalan buat kita. Kerennya, ini langsung ngehubungin antara tujuan, strategi, dan contoh nyata. Ambil contoh baris pertama. Tujuannya apa? Mengubah persepsi. Strateginya gimana? Gunakan data, visual, dan cerita nyata. Contoh konkretnya, daripada cuma ngasih angka statistik, coba deh tampilkan testimoni atau cerita personal. Jauh lebih kena kan? Biar lebih kebayang, ayo kita coba terapkan semua ini ke sebuah studi kasus nyata. Pencegahan obesitas. Nah, masalah utamanya di satu komunitas ini apa? Pertama, persepsinya.
Banyak yang anggap, di sini mah gemuk itu biasa, wajar. Dari situ muncul sikap abai atau apatis soal ngatur berat badan. Terus, gimana intervensinya? Nah, ini dia. Mereka nggak cuma nyebar brosur, mereka nyerang dari berbagai sisi. Buat ngubah persepsi, mereka kasih edukasi soal risiko penyakitnya. Dan yang paling penting, buat ngebentuk norma sosial yang baru, mereka bikin kelompok-kelompok olahraga bareng yang digerakkan sama tokoh-tokoh yang disegani di situ. Cerdas banget kan? Dan hasilnya kelihatan banget. Dari observasi partisipatif di lapangan, jadi benar-benar ngelihat langsung perubahannya, model ini terbukti bekerja. Coba perhatikan urutannya, ini penting banget. Persepsi soal risiko berubah dulu. Dari situ sikapnya jadi lebih peduli sama kesehatan, dan baru setelah itu perilakunya ikut berubah. Mereka mulai olahraga. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah proses. Oke, sekarang kita udah lihat teorinya, udah lihat contoh kasusnya, mari kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Gimana sih alur dari perubahan persepsi sampai akhirnya jadi perilaku baru yang awet? Jadi, apa sih kesimpulan utamanya buat kita para praktisi di lapangan? Intinya gini, kampanye yang efektif itu bukan soal siapa yang paling kencang teriak ngasih fakta. Bukan, tapi ini soal menjadi seorang arsitek perubahan. Tugas kita adalah ngebangun jembatan yang kokoh, secara perlahan dan cermat, dari persepsi, nyambung ke sikap, sampai akhirnya orang mau menyeberang ke perilaku yang baru. Jadi selalu ingat 3 langkah simpel tapi super kuat ini. Ubah cara mereka melihat masalahnya, lalu sentuh perasaan mereka, maka perilaku atau tindakan itu akan ngikutin dengan sendirinya. Inilah resep rahasia di balik setiap kampanye yang berhasil. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan bekal kekuatan komunitas dan keajaiban cerita-cerita personal, perubahan nyata apa sih yang bakal Anda ciptakan di lingkungan Anda mulai hari ini? Jawabannya ada di tangan Anda.